Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusti Patih. Saya akan berjalan ke tempat-tempat yang mengandung sejarah, mitos, dan mistis. Maka dari itu, saksikan video ini sampai dengan tuntas hanya di Petilasan Pajajaran. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Petilasan Pajajaran kali ini akan membahas kisah sejarah Pangeran Sangkuriang dan Ratu Nyai Dewi Sumbi. Ini adalah sejarah asli, bukan cerita rakyat ataupun dongeng belaka. Sejarah tentang tanah Pasundan, sejarah tentang Jawa Barat, sejarah tentang awal berdirinya Gunung Tangkuban Perahu. Sejarah berawal dari seorang putri cantik yang bernama Hayung Hyang dan seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Tumang. Mereka berasal dari kerajaan Kayangan. Putri Hayung Hyang dan Pangeran Tumang telah berbuat salah sehingga mereka harus menjalani hukuman dikutuk sebagai hewan dan harus diturunkan ke bumi. Putri Hayung Hyang dikutuk menjadi seekor babi hutan, sementara Pangeran Tumang dikutuk menjadi seekor anjing. Mereka diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman karena telah melanggar. Kisah ini berlangsung jauh sebelum Prabu Siliwangi dilahirkan. Jauh sebelum berdirinya kerajaan Sunda, bahkan jauh sebelum adanya kerajaan Tarumanegara. Gunung Tangkuban Perahu yang kini terletak di Bandung, Jawa Barat. Sejarah Sangkuriang sesuai dengan fakta geologi terciptanya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu. Penelitian geologis mutakhir menunjukkan bahwa sisa-sisa danau purba sudah berumur 125.000 tahun. Danau tersebut mengering 16.000 tahun yang silam. Telah terjadi dua letusan Gunung Sunda purba dengan tipe letusan Plinian masing-masing sekitar 105.000 dan 55.000 sampai 50.000 tahun yang silam. Letusan Plinian kedua telah meruntuhkan kaldera Gunung Sunda purba sehingga menciptakan Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Burangrang disebut juga Gunung Sunda dan Gunung Bukit Tunggul. Sungguh sangat mungkin bahwa orang Sunda purba telah menempati dataran tinggi Bandung dan menyaksikan letusan Plinian kedua yang menyapu pemukiman sebelah barat Citarum. Kita kembali lagi ke kisah Putri Hayung Hyang dan Pangeran Tumang yang dikutuk menjadi seekor babi dan seekor anjing, lalu kemudian diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman. Setelah bertahun-tahun lamanya Putri Hayung Hyang
yang menjalani tapa brata di sebuah hutan. Putri Hayung Hyang yang dikutuk menjadi seekor babi hutan saat itu sedang merasa kehausan di tengah-tengah hutan. Bersamaan dengan itu, di tengah-tengah hutan ada seorang raja sakti yang bernama Sungging Purbangkara yang sedang berburu ditemani prajuritnya. Prabu Sungging Purbangkara terlihat berdiri di balik sebuah pohon yang rindang. Ternyata dia sedang melakukan buang air kecil. Air seninya dia tampung di sebuah mangkuk yang terbuat dari batok kelapa. Setelah itu dia letakkan di bawah pohon. Prabu Sungging Purbangkara lalu kemudian meninggalkan pohon besar itu bersama para prajuritnya. Setelah kepergian Prabu Sungging Purbangkara, nampak seekor babi hutan yang ternyata jelmaan dari Putri Hayung Hyang mendekati pohon tersebut dan meminum air dari sebuah mangkuk dari batok kelapa. Ternyata yang dia minum itu adalah air seni dari Raja Sungging Purbangkara. Setelah meminum air seni Prabu Sungging Purbangkara, 9 bulan kemudian, diketahui seekor babi hutan yang ternyata jelmaan dari Putri Hayung Hyang mengandung dan melahirkan seorang bayi manusia. Pada saat yang bersamaan, Prabu Sungging Purbangkara bersama para prajuritnya yang sedang berburu menemukan seorang bayi di tengah hutan. Tanpa pikir panjang lagi, Prabu Sungging Purbangkara membawa bayi itu ke istananya. Seorang bayi merah yang cantik jelita dan mempunyai aura magis yang luar biasa. Bayi ini diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi putri yang cantik jelita dan mempunyai aura kecantikan yang luar biasa. Para raja-raja dan para pangeran-pangeran berlomba-lomba ingin mempersunting Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi membuat resah dan menggegerkan kerajaan, sehingga Dayang Sumbi meminta diasingkan di tengah hutan. Prabu Sungging Purbangkara pun mengikuti keinginan Dayang Sumbi untuk diasingkan di tengah hutan. Setelah diasingkan di tengah hutan, Dayang Sumbi hidup layaknya seperti rakyat biasa dan tidak nampak seperti seorang putri raja. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang asik menenun kain di balai-balai gubuknya. Dan tiba-tiba jarum tenunnya jatuh ke bawah tanah. Pada saat yang bersamaan, anjing jelmaan dari Pangeran Tumbang melintas dan menghampiri gubuk Dayang Sumbi.
Terlihat Dayang Sumbi bermalas-malasan sekali untuk mengambil jarumnya yang terjatuh. Dayang Sumbi pun memandangi jarumnya yang terjatuh dan hatinya berkata, "Barang siapa yang mengambilkan jarumku itu, jika dia laki-laki akan aku jadikan suami, dan jika dia seorang perempuan akan aku jadikan saudara." Demikianlah kisah nyata dari lahirnya Nyai Dayang Sumbi. Sejarah ini akan bersambung ke episode yang ke-10. Sampai jumpa.